Answer, yes. Has Mr. Depp proven by a greater weight of the evidence that question, the statement was made or published by Ms. Heard? Answer, yes. The statement was about Mr. Depp. Answer. Hai wagengku tercinta, tersayang, dan terulala, balik lagi sama aku Stella Popins di Kupas Kasus. Oke lah wak geng, di video kali ini aku mau bahas lanjutan di balik layar Johnny dan Amber setelah sidang dimenangkan oleh Johnny. Apa yang terjadi setelah itu dan bagaimana kegiatan mereka. Memang kalian ini ya nggak bisa move on kalian dari si Amber, gue tengok asik mau kalian bahas saja si Johnny sama si Amber ini. Banyak kali yang request sama aku Johnny Amber. Suka kali kalian lihat aku gibah orang Gak niat aku gibahin orang sebenarnya loh Cuma itulah payah mulut aku diajak kalem. Apalagi kalian asik pancing aku aja kan. Ya udahlah, ayo kita mulai gibahnya ya Kalian ambil popcorn kalian ambil snack kalian supaya kalian makin nikmat nontonin aku. Oke, let's go into this case. Jadi kemarin tanggal 3 Juni kan udah dapat sidang putusan ya yang menyatakan bahwasanya Johnny menang. Semenjak dari itu si Camille sama Chu pun yang merupakan pengacara si Johnny banyak diundang ke acara TV. Bahkan si Elaine pengacara dari Amber pun dipanggil juga ke beberapa acara TV. Jadi kemarin setelah sidang putusan itu kan si Amber ini hepot kan posting-posting kayak gitu di Instagram dia. Dibilangnya kayak gini, aku itu bisa kalah gara-gara lebih populer si Johnny daripada aku. Makanya juri jadinya gak suka sama aku dan memenangkan si Johnny. Gak adil ini katanya. Dan sempat juga memang si Amber ini mau banding tapi entahlah gak ada kabar bandingnya sampai sekarang. Tapi si Elaine pengacaranya si Amber bilang kalau nanti banding pun persidangan mereka itu gak boleh dipublikasikan lagi jadi gak boleh lah ada kamera di dalam ruangan sidang, karena gara-gara ada kamera itu banyak yang pro sama si Johnny katanya. Jadi ya juri pun terpengaruh lah sama hasilnya dan memenangkan si Johnny. Dan juga Amber pun merasa dikhianati sama teman-temannya karena gak ada yang mau bersaksi buat dia pas di pengadilan kemarin itu. Menurut aku nih ada dua kemungkinan ya kenapa kawannya itu nggak mau bersaksi buat dia. Yang pertama nih, kawannya nggak mau terlibat sama pertikaian si Johnny dan Amber. Yang kedua, kawannya tahu kalau si Amber inilah yang KDRT-in si Johnny selama ini dan mereka pun disuruh kasih kesaksian palsu di pengadilan supaya bisa menang sidang si Amber. Makanya mereka nggak mau. Kan kasih kesaksian itu harus dibawa sumpah kan kan. Kalau ketahuan bohong apa nggak modar itu mereka matilah kan. Kalau kau benar ya Amber ya, mana mungkin nggak ada yang nggak mau kasih kesaksian untuk bela kau. Apalagi kan sama-sama wanita kan kayak gitu sih menurut aku. Kalau menurut kalian kayak mana? Coba kalian komen di bawah. Menanggapi hal ini, dalam beberapa acara TV, Camille sama si Chu pun membantah klaimnya si Amber yang bilang kemenangannya itu gak adil. Dan Camille mengatakan Johnny sangat bahagia setelah kemenangan itu Mereka juga bilang kalau Johnny itu gak pernah lah sebahagia itu selama 6 tahun terakhir semenjak bersama dengan Amber. He said, I haven't seen Johnny smile like that in 6 years. Jadi benar-benar kayak lepas si Johnny ini dari cengkeraman iblis Dan dalam acara itu juga Camille dan Chu mengatakan bahwa kunci Johnny itu bisa menang adalah karena dia udah fokus sama fakta dan bukti serta kejujuran dia. Karena dari jujur inilah jadinya juri dan masyarakat itu bisa pro sama si Johnny Jadi gak ada drama-drama lah kayak si Amber Kayak kita lihat sendiri aja kan pas sidang itu kita tengok kayak lebih kasihannya itu ke Johnny gitu kan sama si Amber kita mau coba kasihannya sebagai sesama wanita. Tapi entah kenapa gak dapat feel-nya gitu loh Dan sampai hari ini Amber pun belum bayar ganti rugi apapun ke si Johnny. Sepeser pun nggak. Hal ini dikatakan Camille dan Chu bahwasanya si Amber nggak sanggup bayar Johnny uang sebesar itu Makanya dia mau mengajukan banding. Dan hal ini pun diperkuat sama si Elaine pengacara Amber itu diundang di acara TV juga kan dia kan. Nah si Elaine dengan terang-terangan bilang kalau si Amber nggak mampu bayar uang ganti rugi sebanyak itu ke Johnny. Tapi memang Johnny dan timnya itu pun malaikat kali Dalam acara TV Chu bilang kayak gini, udahlah Amber, kau nggak perlu bayar biaya ganti rugi itu ke Johnny. Kita bukan butuh uang kau kok. Si Johnny nggak butuh uang kau. Yang dia mau hanya kau mengembalikan hidup dia aja. Sekarang Johnny udah mendapatkan hidupnya kembali dan udah bahagia. Itu udah cukup lah pokoknya. Dan semenjak selesai sidang, si Johnny kalau kemana-mana pun pakai pengawal Bukan karena dia takut dijambak sama si Amber kalau ketemu di jalan kan. Tapi karena banyak kali memang fans dia itu yang ikutin si Johnny kemanapun dia pergi. Diramaikan sama fans dia Makanya pakai pengawal lah si Johnny ini. Kan takut juga kan nanti diangkut tante-tante mana tahu. Dan untuk merayakan kemenangan pun Johnny menghabiskan uang sebesar 75.000 US dollar atau sebesar 1 miliar kalau dirupiahkan Kecil ya 1 M itu sama si Johnny kan kan segini.
Dan 1 miliar itu habis untuk acara makan malam di restoran mewah Varanasi yang terletak di tengah kota Birmingham. Dan pesta itu juga dihadiri oleh Jeff Beck, weh. Memang Varanasi ini hotel mewah ya, weh ya. Restoran hidangan India kayak gitu, nah weh. Terus dekornya sana pun bagus, kayak katanya. Cok lah nanti kalian main-main ke sana, minum jus jeruk aja, bawa foto-foto kayak gitu, bagus, instagramable. Banyak karya seni dekornya di sana, weh. Jadi promosi aku ini. Kita balik lagi ke pokok pembicaraannya ya weh, si Johnny dan Zember. Dan kabarnya weh, Warner Bros akan menghapus semua adegan yang ada muka Zember di Aquaman 2. Gak ada durasi 10 menit lagi buat Zember. Tapi ini masih dugaan aja ya weh ya. Benar apa enggaknya kita tunggu aja lah Aquaman 2. Kita tengok aja ada gak mukanya nanti. Dan setelah kemenangan itu, Johnny sempat upload juga video ke TikToknya weh. Yang videonya itu menunjukkan fans pendukung-pendukung Johnny. Dan dalam unggahan itu, Johnny bilang kayak gini. Untuk semua pendukungku yang paling setia, berharga, dan pantang menyerah, kita telah bersama dimanapun, kita telah melihat semuanya bersama-sama, kita telah berada di jalan yang sama, melakukan hal benar bersama, itu semua karena peduli, dan kini kita akan maju bersama. Memang Johnny ini nggak mikir diri sendiri ya weh ya, gak kacang lupa kulit gitu nah. Dia tetap memikirkan fansnya juga, dan dia berterima kasih ke fansnya, karena kalau gak ada dukungan dari fansnya itu weh, dia gak mungkin sekuat itu katanya. Tetapi setelah menang, pihak ACLU juga meminta biaya penggantian ke Johnny weh sebesar 68.000 US dollar atau 1,25 miliar rupiah. Katanya biaya ini dikarenakan mereka udah kasih kesaksian ke pengadilan kemarin loh weh. Karena sesuai undang-undang New York pun katanya nih si ACLU berhak minta biaya terkait itu. Karena kan udah dimintai jadi saksi sama pihak orang Johnny. Tapi hal ini pastilah ditolak sama Johnny kan weh kan. Karena biaya yang diminta pun gak masuk akal katanya. Tinggi kali biayanya. Dan ACLU pun bilang lah kalau 3 orang yang bersaksi itu udah dipaksa untuk kasih kesaksian sama pihaknya Johnny. Tapi menurut aku ini ya weh ya, ACLU itu awalnya pikir kalau dia bantu Johnny nanti dia bakal dapat bayaran kayak gitu mungkin kan ya weh ya. Tahu memang dokumen mereka menunjukkan bukti bahwasanya Amber ini belum bayar kan. Mana tahu nih kalau memang si Johnny menang, mereka nanti disalamin amplop weh. Paham ya kalian ya? Disalamin amplop kayak dikasih uang ucapan terima kasih kayak gitu loh weh lo. Tapi ternyata kan enggak. Makanya lah mereka bilang mereka itu udah dipaksa dan bla 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 bla. Tapi ini cuma menurut aku sih weh. Karena hal ini netizen pun marah lah sama si ACLU kan. Sampai mereka mengancam akan menghentikan donasi untuk ACLU weh. Harusnya yang kau tagih itu si Amber. Ini kau pras pula orang yang udah kena korban KDRT. Kayak gitulah weh kira-kira. Tapi ada juga ini yang membela ACLU. Karena kan katanya butuh waktu loh untuk mereview dokumen yang banyak kali. 7.500 lembar weh. Ibaratnya itu uang capek lah kan. Udah habis waktu buat review dokumen itu. Jadi wajar lah kalau minta biaya. Cuman ya menurut aku gak segitu juga biayanya. Terkesannya kan jadi kayak mau merasi Johnny. Lagian secara nggak langsung ini ya weh ya, ACLU kan berhubungan dengan artikel yang diterbitkan. Kok memang artikel itu nggak terbit, nggak mungkin lah keluar tuntutan pencemaran nama baik kan. Secara nggak langsung ACLU ya terlibat dan memiliki peran besar juga dalam kasus Johnny dan Amber ini. Boleh weh minta biaya, bukan nggak boleh, cuman yang masuk di nalar aja lah. Sementara mengenai rumor Camille sama Johnny ada hubungan tuh nggak bener ya weh ya. Ini yang kalian tanya terus dari kemarin kan. Camille bilang dia sangat kecewa weh dibilang kayak gitu. Karena kan bagi pengacara gak etis saja mengenjani klien mereka. Memang di ruang sidang itu kan mereka kayaknya dekat gitu ya weh ya. Tapi Camille bilang gestur tubuh yang seperti itu menunjukkan kalau Johnny dan timnya itu saling mendukung kayak gitu nah weh. Dan saling menunjukkan empati. Nggak ada pokoknya hubungan sama sekali dengan romantisme. Dan Camille pun bilang kayak gini weh. Johnny kan lagi berjuang untuk hidupnya. Aku sedih aja, kasihan aku lihat dia bolak-balik meja persidangan aja. Dan dengar tuduhan kejam lagi dari Zember. Kalau aku bisa kasih sedikit kenyamanan ke klien aku, pasti akan kulakukan. Bukan sama Johnny aja kok kayak gitu. Sama semua klien kayak gitu. Dan Camille pun udah ada pacar weh rupanya. Pacarnya itu seorang pengusaha bernama Edward Owen. Itulah saking keponya kita kan weh kan. Pantang nampak pegang-pegang tangan kayak gitu, langsung kita bilang mereka pacaran. Bibir aku pun kadang agak bocor juga ini weh. Memang nampak mereka romantis kayak gitu kan. Cuma kalau di barat sana kan memang kulturnya beda weh sama Indo kan. Memang si Sela ini pun kadang hepot kali. Terus tau gak kalian weh, sekarang lagi heboh tuh jual gelang persidangan si Johnny sama si Amber. Kalau masuk ruang sidang kan dapat gelang yang kertas itu loh weh, kayak kita mau masuk ke depan itu nah. Itulah dilelang mereka di eBay. Harganya mahal pula itu 850 US dollar weh. Atau kalau dirupiahkan itu 12 jutaan gitulah. Boleh nego ya wak geng?
Jadi ternyata gelangnya pun ada 2 macam. Ada warna oranye sama ada warna biru. Yang biru itu yang limited edition lah. Nggak jelas juga aku spesialnya dari mana. Pokoknya lebih mahal dia. Dan sampai hari ini, tahu kalian berapa gelang itu tawarannya? Udah mencapai 500 US dollar atau 7,2 juta rupiah untuk yang warna oranye-nya. Kalau yang warna biru itu udah mencapai 5.000 US dollar atau kalau dirupiahkan itu 72 jutaan gitu lah Mahal kali kan? Kayak gitu pun yang biru udah stok 10 lembar biar tahu kalian. Kertas sajanya. Dan kabarnya penthouse-nya Johnny dan Amber resmi dijual dengan harga 1.765 juta US dollar. Kira-kira itu 25 triliun lah kalau dirupiahkan. Dan hal ini dilakukan Johnny karena dia nggak mau mengingat-ingat kisah kelamnya di penthouse itu lagi bersama dengan si Amber. Makanya dijual sama dia Dan sekarang si Amber pun bilang dia mau fokus saja sama anaknya. Dan dia mau jauh dulu dari sorotan publik Udah kena mental dia kan gara-gara dihujat. Walah Amber. Mungkin dia pun udah malu untuk muncul di depan publik. Kasihan juga kadang. So inilah kisah tambahan Johnny dan Amber ya Kok banding si Amber ya kita bahas lagi lah. Tapi rasaku nggak banding lah dia. Kalau dia banding kan butuh uang lagi Iya kalau bandingnya disetujui. Dan dia kalau bandingnya itu menang kan. Kok dia tetap kalah kayak mana cerita kan. Udahlah sekarang pun dia lagi susah keuangan katanya. Tapi kita tengok aja lah kayak mana. Dan thanks sama gengku yang ada di Malaysia, Jerman, Hong Kong, Medan, Surabaya, Bali, Jakarta. Pokoknya di seluruh dunia. Makasih kalian udah temani aku terus. Dan juga udah support aku So aku Sela Popis. Sampai jumpa lagi wak geng di Kupasus lainnya. Bye-bye. Udah ya, jangan kalian minta lagi Johnny Amber. Sampai kali aku gibah. Bye.